sama dengan copied tanda seru. Nah, udah selesai. Sekarang kita save dan kita coba refresh. Whatever kayak begitu, aku klik buttonnya copy to clipboard, klik, berubah jadi copied. Ini udah ke select, dan kalau aku buka tab baru, aku coba paste di sini ya. Seharusnya bakal bisa ke paste apa yang kita copyin di sini tadi. Paste. Nah, whatever kayak begitu. Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau ngebagiin tips dan trik untuk web developer, web programmer, web designer, apapun terserah kalian nyebutnya apa, yang masih pemula ya. Jadi tips dan trik ini untuk pemula. Atau buat kalian yang sebenarnya udah middle tapi mungkin belum tahu tips dan trik ini, silakan nonton video ini. Mungkin bisa nambah ilmu atau menambah pengetahuan baru buat kalian. Tips dan trik yang mau aku bagiin di video kali ini adalah copy to clipboard. Mungkin kalian udah tahu fungsi copy to clipboard itu kayak kita nggak perlu select all, Ctrl C di suatu teks, tapi kita cukup klik button atau klik apapun itu, kita bisa ngopi teks yang kita inginkan. Aku liatin aja contohnya. Ini dia. Kalau kalian buka Bootstrap atau di webnya getbootstrap.com, kalian bisa ngeliat ini tombol copy to clipboard. Nah, kalau kalian klik, nah muncul copied, berarti itu artinya kita udah ngopi ini. Nah, kalau kita lihat ya, kita coba paste, hasilnya adalah ini yang kita copy to clipboard tadi. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas ini. Aku bakal bikinin tutorial ngebuat fitur copy to clipboard. Kurang lebih kayak beginilah fungsinya, gitu ya. Terus buat kalian yang baru join video aku atau baru ketemu video aku mau ngasih tahu sedikit kalau video tips dan trik untuk web developer pemula ini sebenarnya udah banyak. Nah, kalau kalian tertarik nonton tips dan trik untuk web developer pemula, kalian bisa nonton aja playlistnya di YouTube Cara Fajar. Nah, di YouTube kalian cari ya channel yang namanya Cara Fajar, terus cari playlist yang judulnya Tips and Trick untuk Web Developer. Di sini udah ada 35 video yang bisa kalian tonton. Nah, kalau kalian mau tahu tips dan trik yang belum kalian ketahui, ya bisa nonton di playlist ini. Udah ada 35 video yang bisa kalian tonton. Nah, gitu aja ya yang aku mau kasih tahu. Jadi video tips dan trik bukan cuma satu video ini aja, tapi udah ada banyak. Oke, nggak usah lama-lama lah ya. Kita mulai tutorialnya sekarang. Silakan kalian buka teks editor kalian. Kalau aku sih teks editor aku VS Code. Terserah kalian mau pakai teks editor apapun, nggak masalah. Tapi kalau kalian sama kayak aku, pengguna VS Code juga, dan pengen tahu tips dan trik yang ada di VS Code, aku udah bikinin video-video tips dan trik VS Code berupa playlist. Jadi udah ada lumayan banyak yang ngebahas tentang tips dan trik VS Code. Kalau kalian tertarik, sama kayak tadi sih caranya, cari aja di YouTube, cari channel Cara Fajar, terus cari judul playlist yang kalau nggak salah ya, tips dan trik VS Code. Itulah intinya. Kalau kalian tertarik, kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Oke, silakan kalian bikin file baru. Aku udah bikin file baru ya, namanya copy to clipboard.html. Kita bikin dulu struktur HTML 5 biasa kayak begini. Terus kita bakal bikin sebuah text style. Kita bakal bikin apa ya, body. Tahu semua aja lah ya, semua margin 0. Terus box sizing, border box. Udah kayak begitu aja. Kita bakal bikin apa ya, kayak Bootstrap tadi, teks yang bisa di copy to clipboard. Sekarang kayak gini aja dulu, kita lihat udah berhasil nggak ini kebikin. Save, lihat filenya, klik kanan, import, refill in file explorer. Kalau kalian punya live server, silakan klik kanan open live server gitu ya. Klik 2 kali, nah ini dia filenya udah oke. Berarti udah bisa kebuka. Sekarang kita bikin dulu teksnya sama button lah ya untuk copy to clipboard. Oke, langsung aja aku bakal bikin. Aku mau ketengahin ya di sini biar enak dilihat, biar nggak di sini. Kita bakal bikin sebuah kelas main kayak begitu aja. Di sini juga di style kita kasih main, displaynya flex, terus justify content
center, terus align item, center. Jangan lupa kita harus kasih height-nya. Height-nya yaitu 100 VH, terus width-nya 100%. Udah cukup kayak begini. Terus di dalam kelas main kita bakal kasih sebuah text area ya. Text area. Nah kayak begini, name-nya ini aja lah ya. Apa ya bagusan, terserah deh, text area kayak begini aja. Terus aku juga mau kasih kelas text area supaya bisa di styling nantinya. Terus ID aku bakal bikin text to copy kayak begitu aja. Oke, cukup. Kalau kalian mau ngisi terserah apa aja sih, aku bakal coba ya whatever kayak begitu gitu aja. Ini cuman contoh-contoh aja, terserah kalian mau bikin apa. Terus kita bakal bikin sebuah button, kita bakal bikin copy kayak begitu aja. Terus di sini kita bikin kelasnya adalah btn cpy kayak begitu ya. Terus ID-nya juga kita bikin btn cpy. Oke, selesai kayak gitu. Kita coba save dan kita refresh. Nah, udah ada di tengah, tapi ini masih di kanan. Aku mau tombol copy ini ada di bawah. Kita bakal bikin di sini di kelas main flex direction column kayak begitu aja, save dan refresh. Nah, udah ke bawah. Sekarang kalau mau lebih bagus lagi, ininya gedein ya. Buttonnya kita gedein, kita udah bikin kelas btn cpy, jadi bikin aja kelas btn cpy. Sorry kalau kelas nggak enak ya kayak gini, aku bikin dash aja btn cpy. Nah di sini juga btn dash cpy. Nah ini aku mau bikin margin top supaya ada jarak ya, 310 px aja, save. Nah ini nggak ada jarak, refresh. Oke, udah ada jarak. Sekarang lebarnya. Untuk lebarnya aku mau samain sama yang ini ya. Untuk ini kita bisa nggak sih text area bikin setting lebarnya? Aku coba aja lah ya. Kelas text area. Width-nya bisa nggak ya? 300 px misalnya. Save, refresh. Oh bisa. Berarti kita bisa juga untuk button. Oke, kita bikin kelas sendiri aja. btn cpy, kita udah punya. Ini dia, kita kasih aja juga sama width 300 px. Oke, cukup save dan refresh. Nah, ini dia teman-teman, udah selesai. Sementara silakan kalian ikutin dulu yang aku ketik ini sampai jadi kayak begini. Kalau dilihat-lihat ini masih jelek ya, lihat ini text areanya masih bisa tuh di resize, terus buttonnya juga kayak begini biasa banget. Oke, kita bakal styling dikit supaya nggak bisa di resize dan buttonnya agak diwarnain dikit lah ya, biar berwarna hidupnya kayak begitu. Oke, langsung aja kita udah punya kelas btn cpy dan text area ini yang bakal kita otak-atik. Yang pertama text area dulu, aku nggak mau ini bisa di resize, berarti kita bikin dulu di sini resize, none, save, refresh. Sekarang udah nggak bisa di resize lagi. Terus untuk button, ya button kita coba aja. btn cpy ini aku mau bikin height-nya agak sedikit tinggi ya, ini biasa banget. Height misalnya aku kasih 30 px, jadinya kayak gimana? Oke, cukup kira-kira. Terus ini putih banget ya, abu-abu, kita ganti warna hijau deh biar sedikit berwarna. Kita bikin di sini di btn cpy background color green, terus kita otak-atik sedikit warna greennya kayak begini, save dan refresh. Nah kayak gini kira-kira. Terus ini jadi kayak gini, kita hapus bordernya, none, save, refresh. Oke, udah nggak punya border. Tulisannya juga kita ganti jadi warna putih. Color, FFF, save, refresh, udah kayak begitu. Teksnya mungkin terlalu kecil, kita bisa gedein dikit. Font size 18 px, refresh, tuh sedikit berubah, terlalu gede ya, 16. Balik kayak tadi kah? Nggak tahu aku. Kita komen coba. Ternyata ada perubahan kok, 16 px. Oke, cukup. Ini copy aja nggak enak dilihat, aku tambahin sedikit yaitu copy to clipboard kayak begitu. Ini T-nya T kecil aja.
Save, refresh. Oke, udah sedikit panjang tulisannya. Terus kalau diklik juga nggak ada efek apa-apa, kita tambahin efek di button ini dulu. Yang pertama, kita mau ketika hover ada ada tombol klik gitu. Berarti kita bikin kelas btn cpy.2 hover, aku mau kursor pointer, save dan refresh. Nah, kayak begini, udah ada tombol tangan atau tombol kliknya. Terus sekarang aku mau ketika diklik ada perubahan warna, supaya kelihatan gitulah ada efek kalau lagi diklik. Kita bisa kasih kelas btn cpy active background color, kita bikin lebih gelap lagi, copy yang atas, paste, terus kita sedikit RGB-nya lupa. Nah, kita sedikit otak-atik, yaitu sedikit gelapin. Nah, kayak begini, save, refresh. Nah, sekarang kalau aku klik, udah kelihatan ada efek di klik ya. Ini terlalu runcing, sedikit kita kasih border. Di btn cpy kasih border radius 3px kali ya, cukup. Nah, kayak begitu. Oke, udah kelihatan lagi diklik. Oke, cukup teman-teman. Sederhana aja di sini, yang penting nggak default banget kayak yang pertama tadi. Lanjut, kita bakal bikin function untuk bikin copy to clipboard. Tentu aja kita bakal pakai JavaScript. Oke, langsung aja kita bakal bikin di sini di paling bawah sebelum tutup tag body ini, kita bakal bikin text script. Nah, di text script ini kita bakal kenalin text area dan btn cpy ini. Oke, kita bakal kenalin dia menggunakan let. Kita jangan lupa pakai function ya. Nah, function ini kita belum bikin, kita bakal di sini bikinnya. Ketika button diklik, kita bakal menjalankan function copy to clipboard. Jadi di dalam button ini kita bakal bikin on click. On click kita jalanin function copy to clipboard, kayak begitu aja. Oke, aku copy nama functionnya, paste ke sini, save. Nah, jangan save dulu, kita kenalin dulu, yaitu let text area aja lah ya. Text area sama dengan dokumen titik get element by ID. Kita punya ID untuk text area adalah text to copy, ini aja. Dalam kurung petik paste. Oke, terus juga kita kenalin untuk button let btn cpy sama dokumen get element by ID, kita kenalin menggunakan ID-nya ini btn cpy. Jangan lupa string paste. Udah selesai, kita kenalin. Terus kita mau copy. Kita bakal copy tulisan yang ada di dalam text area ini. Nah, copy-nya gimana? Kita bisa pakai, kita harus select dulu, terus kita bisa pakai function navigator, clipboard, bla 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 bla. Kalian lihat aja nanti ya. Langsung aja aku bakal bikin. Kita mau ketika kita klik ini ke select dulu. Jadi ini di select supaya bisa di copy. Oke, kita bakal bikin text area. Ketika diklik kita copy. Oh, kita select dulu, berarti text area. Text area kita pakai function select di sini. Nah, di sini udah selesai. Coba ya, save, aku refresh. Nih, aku nggak select apa-apa, aku klik. Nah, ke select. Oke, yang pertama udah selesai. Sekarang kita bakal copy value-nya yang ada di dalam text area. Kita bisa pakai function yang aku bilang tadi. Jangan lupa panggil dulu yang kok lupa. Pokoknya intinya pengenalnya ini. Kita panggil dulu variabelnya text area, terus kita panggil function yang namanya clipboard. Tulisannya clipboard. Terus titik, kita mau write text kayak begitu. Nah, yang kita mau write text apa? Yang kita mau write text adalah Yang kita mau write text ini ya. Kita udah tampung ke sini, berarti kita bisa panggil text area kayak gini, kita panggil value. Nah, kalau ini kan baru kita definisiin aja ya, kita kasih tampung ke dalam variabel tapi kita nggak val. Ingat,
JavaScript untuk mendapatkan value dari sebuah inputan teks harus pakai ini titik value kayak begitu. Oke, udah kita copy. Sekarang kita bisa coba nih, seharusnya udah berhasil. Coba ya, save dan refresh. Jangan lupa kita pencet F12 buat jalan konsol, lihat ada error apa enggak. Oke, refresh lagi lah ya. Nah, aku bakal copy to clipboard, klik. Wah, ada error nih. Write text, nggak ada nih write text. Oke, kita lihat. Yang salah text area. Oh, sorry teman-teman, kok ini text area? Ini kan seharusnya navigator yang kayak aku bilang tadi. Navigator, clipboard, bla 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 bla. Nah, kayak begitu. Sekarang aku coba ya. Lihat, kalian juga harus ganti tadi ya, text area ganti jadi navigator. Save, refresh. Oke, nggak ada error. Kita coba copy. Oke, nggak ada error, seharusnya berhasil. Sekarang aku bakal coba buka di sini aja hasil paste-nya kayak mana. Paste. Nah, ternyata whatever kayak begitu. Nah, berarti udah bisa berhasil copy ya. Aku ganti deh teksnya. Takut kalian ngira aku udah copy paste sebelumnya. Jadi aku bakal ganti jadi ini teks yang tidak aku copy paste secara manual. Kayak begini ya. Sekarang aku copy to clipboard. Copy. Nah, aku coba paste lagi di sini. Aku hapus. Aku paste, klik kanan paste. Nah, ini muncul ini teks yang tidak aku copy paste secara manual. Jadi sama kayak yang di dalam text area ini. Nah, jadi kayak begitu ya teman-teman. Functionnya udah berhasil, gampang banget bikinnya. Tinggal panggil aja navigator, titik clipboard, terus write text apa yang mau kita tulis. Yang artinya ini yang bakal kita copy to clipboard. Nah, terus coba ya refresh. Nah, kalau aku copy, aku pengen ada efek gitu kalau ada supaya user tahu, oh udah berhasil copy to clipboard kayak gitu ya. Kayak Bootstrap tadi sih, gini aja. Aku buka Bootstrap. Kalau diklik ada tulisan copied kayak gitu. Kita bakal bikin kayak gitu ya. Gampang aja sih. Kita cari ini, kan kita mau ganti copy to clipboardnya jadi copied. Berarti kita cari button ini. Button ini kita udah tampung ke dalam variabel btn copy, btn cpy. Kita bisa kasih btn cpy, terus inner html kalau nggak salah. Kita ganti jadi string copied kayak begitu. Seru. Oke, save. Nah, sekarang kita coba refresh. Ini aku klik, kalian perhatiin tulisannya. Nah, berubah ya, copied. Terus whatever kayak begitu. Aku paste. Ini kan tadi yang tadi ya berhasil ya. Paste. Nah, berhasil. Atau lorem ipsum bla 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 bla. Aku copy, seharusnya ini udah yang baru nih. Hapus, klik kanan, paste, dan jadi lorem ipsum bla 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 bla. Oke. Kayak begitu aja teman-teman, gampang banget bikin fitur copy to clipboard. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Pembahasannya ringan, tapi mungkin berguna buat kalian yang lagi nyari-nyari tutorial untuk membuat fitur copy to clipboard ini. Kayak biasa ya, semoga ini bermanfaat buat kalian. Oke, kayak gitu aja teman-teman yang mau aku bahas di video kali ini. Kita udah berhasil bikin fitur copy to clipboard. Oke, kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.